Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktik kimia kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Jovali Nugroho. Nama saya Maria Kamelia. Nama saya Maria Novianti Bindi. Nama saya Maria Jessica Nandamino. Nama saya Maria Leticia Bairisi. Baik, kami akan membahas topik pembahasan apa saja yang akan kami bahas dalam praktik kimia ini. Baik teman-teman, topik pembahasan yang akan kami bawa yaitu yang pertama, pengertian dan pembuatan styrofoam. Kedua, dampak dan pencegahan styrofoam. Ketiga, contoh penggunaan styrofoam. Pengertian. Styrofoam adalah salah satu jenis dari zat polistirene atau PS yang menimbulkan bahaya dan telah digunakan lebih dari 7 dekade untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelombang udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat yang ringan seperti busa. Styrofoam dihasilkan dari campuran 90-95 polisetrin dan 5-10 gas N-butana atau N-petana. Bahan dasar styrofoam adalah polisetrin. Polisetrin terbuat dari monomer stiren melalui proses polimerisasi. Polisetrin bersifat insert kimia, kaku, transparan, rapuh. Karena sifatnya yang rapuh, maka polisetrin dicampur dengan seng dan senyawa butadin. Hal ini menyebabkan polisetrin kehilangan sifat jernihnya dan berubah menjadi warna putih susu. Kemudian, untuk kelenturannya, ditambahkan zat plasticizer seperti dioktil platat BOP, butil hidroksitoluene atau N-butil seatrat. Plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel kecil merupakan hasil proses peniupan dengan menggunakan gas klorofluorokarbon CFC sehingga membentuk buih foam. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan skema reaksi pembentukan styrofoam. Bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dari skema reaksi pembentukan styrofoam. Dampak styrofoam. Yang pertama, dapat mengurangi produksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengangkut saripati makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, fungsi saraf seseorang bisa terganggu sehingga ia akan mengalami kelelahan, gelisah, dan susah tidur. 2. Stirena juga bisa memengaruhi kondisi janin melalui plasenta ibu dan berpotensi mencemari ASI. 3. Semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, sampai anemia. 4. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan tersimpan dalam jaringan darah. Kandungan ini tidak dapat larut dalam air sehingga tidak bisa dikeluarkan melalui urin maupun feses dan akan menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. 5. Tidak hanya membahayakan kesehatan. Styrofoam juga berperan dalam menyebabkan global warming karena styrofoam baru bisa terurai dalam jangka waktu 500 tahun. 6. Mengganggu siklus menstruasi serta dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan janin, bahkan menyebabkan cacat pada bayi. Pencegahan styrofoam dapat dicegah dengan tidak menggunakan styrofoam secara berulang atau digunakan hanya untuk sekali pakai. Hindari penggunaan styrofoam untuk makanan panas. Hindari kontak langsung dengan styrofoam menggunakan kertas nasi sebagai alas terhadap styrofoam, serta menghindari penggunaan styrofoam pada makanan berminyak dan berlemak. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar-gambar styrofoam yang ada di kehidupan sehari-hari kita.